Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di jalur Pasar Pancal, kawan-kawan. Kawan-kawan, kapitalisme dan riba adalah dua konsep yang telah merasuk ke dalam sistem perekonomian dunia modern saat ini dan sampai sekarang masih kuat dipertahankan oleh elit global. Meskipun banyak kritik yang menyuarakan dampak negatif dari dua sistem ini, kawan-kawan, mulai dari ketidakadilan sosial hingga ketimpangan ekonomi, keduanya tetap mendominasi. Pada dasarnya, kapitalisme merupakan sistem ekonomi yang didasarkan pada kepemilikan pribadi terhadap alat-alat produksi dan dikelola untuk mendapatkan keuntungan. Sementara itu riba atau praktek pengenaan bunga pada pinjaman uang telah menjadi salah satu mekanisme penggerak kapitalisme. Sistem ini, kawan-kawan, akan menguntungkan mereka yang memiliki akses terhadap permodalan, tentunya modal besar, sehingga menciptakan ketergantungan finansial di kalangan masyarakat luas. Namun yang menjadi pertanyaan besar adalah mengapa elit global masih mempertahankan sistem ini? Mengapa ketika berbagai ketimpangan dan krisis keuangan menghantui ekonomi dunia, kedua sistem ini seolah tak tergoyahkan? Jawabannya sangat kompleks, kawan-kawan. Di antaranya ada faktor sejarah, kekuasaan, sampai keuntungan yang mereka peroleh dari struktur ekonomi seperti ini. Nah, video kali ini, kawan-kawan, kita akan membahas berbagai alasan di balik sistem riba dan kapitalisme ini kenapa tetap dipertahankan oleh elit global, serta melihat dampak-dampaknya di kehidupan kita sehari-hari. Kawan-kawan, mengapa riba terus bertahan di era modern sekarang ini? Meskipun dilarang dalam berbagai agama dan kerap dipandang sebagai sesuatu yang tidak etis, riba terus eksis dalam ekonomi modern. Saat ini, kawan-kawan, sebagian besar sistem keuangan dunia sangat bergantung pada pinjaman berbunga, mulai dari pinjaman antar bank hingga pinjaman individu. Sifat dasar riba yang menjanjikan pengembalian tetap bagi pemberi pinjaman menjadikannya metode yang disukai dalam membanyak transaksi keuangan. Faktor utamanya yang membuat riba ini bertahan adalah manfaat yang diperoleh para pelaku, kawan. Pelaku ekonomi, terutama elit global yang menguasai lembaga keuangan besar. Bagi mereka, riba bukan hanya sumber keuntungan, tetapi juga alat untuk mempertahankan kontrol atas ekonomi. Setiap kali negara atau individu berutang, mereka seringkali terikat pada sistem yang diatur oleh pemberi pinjaman, sehingga terjadi ketergantungan finansial yang sulit untuk dilepaskan. Sebagai contoh, misalnya ada lembaga keuangan internasional sering memberikan pinjaman kepada negara-negara yang masih berkembang, namun dengan bunga yang sangat tinggi dan syarat yang menguntungkan peminjamnya. Kemudian bagaimana kapitalisme mendominasi sistem ekonomi global? Kawan-kawan, kita semua tahu bahwa kapitalisme lahir dari kebutuhan untuk memaksimalkan profit atau keuntungan dalam aktivitas ekonomi, terutama setelah munculnya revolusi industri. Sistem ini, kawan-kawan, didorong oleh mekanisme pasar bebas, di mana harga dan ketersediaan barang, ketersediaan jasa ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Kapitalisme ini mendorong persaingan, inovasi, dan pengembangan industri yang secara langsung berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Namun, kapitalisme ini juga memberikan kekuasaan besar, kawan, kepada mereka yang memiliki sumber daya, dalam hal ini permodalan. Seiring berjalannya waktu, kapitalisme modern itu mulai menghasilkan menghasilkan sebuah stratifikasi ekonomi yang ekstrim, di mana kekayaan terkonsentrasi pada segelintir orang. Elit global mendukung kapitalisme karena
memberi mereka kontrol atas aset-aset utama dunia seperti perusahaan multinasional dan pasar modal. Dengan dominasi ini kawan-kawan, mereka bisa mengarahkan kebijakan ekonomi dan politik global karena mereka mau memastikan kepentingan mereka tetap terjaga. Lantas apa saja pengaruh sistem riba dalam ekonomi dunia ini kawan-kawan? Semua sudah tahu pasti ya bahwa sistem riba memberikan dampak yang signifikan pada ekonomi global. Selain menciptakan ketergantungan secara finansial, sistem ini juga menjadi penyebab utama terjadinya ketidakstabilan ekonomi di banyak negara. Ketika hutang berbunga tinggi menjadi beban bagi pemerintah dan masyarakat, kemampuan untuk berinvestasi dan berkembang pun terbatas kawan. Akibatnya, negara yang tergantung pada pinjaman berbunga tinggi ini cenderung merasa terjebak dalam lingkaran hutang, di mana sebagian besar pendapatan mereka habis untuk membayar bunga hutang tersebut. Hal ini kawan-kawan juga memperkuat ketidaksetaraan ekonomi di antara negara-negara tersebut. Negara-negara maju dengan modal yang lebih besar mampu memberikan pinjaman kepada negara-negara berkembang ataupun negara-negara miskin, namun dengan bunga yang sangat tinggi. Dengan demikian, kekayaan tetap terpusat di negara-negara maju kan. Sementara itu negara berkembang, mereka tetap berjuang untuk melunasi utang. Elit global yang memiliki akses terhadap lembaga keuangan yang besar ini mampu memanfaatkan situasi ini, memperoleh keuntungan besar dan pada saat yang sama mempertahankan dominasi mereka dalam ekonomi global. Atas apakah sistem riba bisa memicu ketidakadilan ekonomi? Ya, tidak dapat dipungkiri kawan-kawan. Sistem riba memicu ketidakadilan ekonomi yang sangat-sangat besar. Di satu sisi mereka memiliki modal besar atau mereka mampu memberikan pinjaman dengan bunga tinggi, terus mendapatkan keuntungan. Sementara yang berhutang mengalami kesulitan keuangan yang berkepanjangan. Seiring dengan penambahan bunga, hutang menjadi semakin sulit dilunasi, sehingga terjadi kesenjangan yang semakin melebar antara si kaya dan si miskin. Kondisi ini kawan-kawan tidak hanya berdampak pada orang per orang, tetapi juga berdampak pada negara. Ketidakmampuan untuk melunasi hutang ini seringkali membuat sebuah negara harus menyerahkan kendali atas sumber daya alam mereka kepada peminjam. Situasi ini mengurangi kedaulatan ekonomi suatu negara dan akan menjadikannya bergantung terus pada negara pemberi pinjaman tadi. Karena dengan kontrol ekonomi yang demikian besar, elit global dapat memperluas pengaruh mereka ke berbagai sektor, baik di tingkat domestik maupun tingkat internasional. Secara singkat, kapitalisme kawan-kawan sebagai sebuah sistem ekonomi ini berakar dari Eropa Barat pada abad ke-16. Ketika kepemilikan pribadi dan perdagangan internasional mulai berkembang secara pesat, akan tetapi kapitalisme modern mulai benar-benar berkembang seiring dengan revolusi industri di abad ke-18 kawan. Nah, pada masa ini, produksi massal dan teknologi baru mendorong pertumbuhan ekonomi yang sangat-sangat pesat dan sistem kapitalisme mulai menyebar ke seluruh dunia pada abad ke-20. Kapitalisme berubah menjadi sistem ekonomi dominan di belahan dunia. Terutama setelah Perang Dunia Kedua kawan. Kapitalisme kemudian berkembang dengan lebih kompleks, meliputi berbagai sektor industri dan jasa yang saling terkait dan didukung oleh pasar modal yang semakin kuat. Sistem kapitalisme saat ini sangat bergantung pada riba sebagai mekanisme utama untuk memaksimalkan keuntungan. Yang selanjutnya memperkuat dominasi elit global dalam sistem ekonomi ini. Apakah penerapan sistem riba di berbagai negara ini kawan-kawan? Praktik riba tidak terbatas pada satu atau negara saja kawan. Di seluruh dunia,
sistem ekonomi modern telah terintegrasi dengan praktek ini. Di negara-negara Paris seperti Amerika dan sebagian besar di negara Eropa, sistem riba ini merupakan komponen utama dari sistem keuangan bank-bank komersil, lembaga keuangan, dan perusahaan-perusahaan investasi. Mereka menawarkan pinjaman dengan bunga yang secara langsung meningkatkan keuntungan institusi-institusi tersebut. Di sisi lain, negara berkembang seperti Indonesia, India, dan beberapa negara lain di Afrika misalnya, ini juga sangat bergantung pada pinjaman berbunga untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur dan program sosial. Nah, kondisi ini kawan-kawan menimbulkan paradoks. Karena meskipun negara-negara ini bergantung pada pinjaman berbunga, mereka justru semakin tenggelam dalam hutang dengan bunga yang terus bertambah setiap tahun. Pembayaran hutang menjadi beban yang semakin berat, menghambat upaya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan. Beberapa negara bahkan harus mengambil pinjaman baru untuk melunasi bunga dari hutang yang lama mereka, menciptakan lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Ini belum dibalik lembaga-lembaga keuangan seperti IMF, seperti Bank Dunia, memanfaatkan situasi ini dengan memberikan pinjaman berbunga tinggi kepada negara-negara berkembang. Mereka memperoleh keuntungan yang sangat-sangat besar. Sekaligus mereka mempertahankan pengaruh politik mereka atas kebijakan ekonomi di negara yang meminjam tadi. Nah, kawan-kawan, hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran riba dalam menjaga struktur kekuasaan ekonomi yang dimiliki oleh global elite. Kemudian, bagaimana kapitalisme dan revolusi industri? Kawan-kawan, kapitalisme modern tidak terlepas dari sejarah panjang yang berkaitan dengan revolusi industri yang dimulai pada abad ke-18 seperti saya bilang tadi, yang membawa perubahan besar dalam dunia ekonomi, terutama di Eropa dan Amerika, terutama di Amerika Utara, kawan-kawan, dan temukannya mesti kuat. Proses produksi menjadi lebih efisien. Ini memberikan kemungkinan produksi massal dan ekspansi pasar yang sangat-sangat luas. Kapitalisme yang sebelumnya berbasis pada perdagangan dan produksi skala kecil beralih menjadi sistem ekonomi yang berfokus pada industrialisasi dan kepemilikan modal yang besar. Kawan-kawan, revolusi industri ini mengubah ekonomi global secara drastis dengan memperkenalkan konsep-konsep baru seperti persaingan pasar secara bebas dan perpuluhan industri. Kekuatan kapitalisme mulai memperkaya dirinya melalui produksi skala besar, dan kelas pekerja hanya mendapatkan upah yang sangat-sangat minim. Dalam perkembangan ini, kawan-kawan, riba memainkan peran penting dalam pembiayaan industri yang semakin besar. Para kapitalis yang memiliki modal besar mendominasi pasar dan terus mengembangkan kekayaan mereka dengan memberikan pinjaman berbunga tinggi kepada para pengusaha, terutama pengusaha kecil yang ingin berinvestasi. Kawan-kawan, pengaruh evolusi industri pada kapitalisme modern adalah bagaimana sistem ini terus berkembang menjadi sistem yang berorientasi pada keuntungan pribadi. Riba sebagai mekanisme pembiayaan dalam kapitalisme semakin memperkuat stratifikasi ekonomi, di mana hanya segelintir elit yang memiliki akses terhadap keuntungan besar dari industrialisasi ini, kawan-kawan. Kawan-kawan, evolusi kapitalisme dari masa ke masa terjadi. Kapitalisme tidak berhenti berkembang setelah revolusi industri ini, kawan-kawan. Selama beberapa abad terakhir, kapitalisme telah beradaptasi, berevolusi dengan berbagai perubahan sosial, politik, perubahan teknologi,
Setelah Perang Dunia Kedua, kapitalisme memasuki fase baru yang dikenal sebagai kapitalisme pasar bebas, di mana intervensi pemerintah dalam pasar semakin berkurang. Pada saat yang sama, riba menjadi semakin merajalela dalam sistem ekonomi. Tidak hanya sebagai praktek keuangan, tetapi juga sebagai struktur dasar ekonomi. Perkembangan teknologi pada abad ke-20, kemudian sekarang abad ke-21 seperti komputer, internet, ini memberikan kapitalisme untuk beroperasi secara global, dan segar. Munculnya perusahaan-perusahaan multinasional, kawan-kawan, dan pasar keuangan internasional memberikan peluang besar bagi global untuk menguasai pasar di berbagai negara. Kapitalisme modern, kawan-kawan, saat ini tidak hanya berfokus pada produksi barang, tetapi juga pada transaksi-transaksi keuangan dan spekulasi-spekulasi pasar yang kerap menggunakan cara-cara ribawi sebagai penggerak utama mereka. Keuntungan besar diperoleh dari cara riba ini dan investasi membuat elit global terus mendukung kapitalisme. Mereka menciptakan lingkungan ekonomi di mana akses terhadap kekayaan menjadi semakin eksklusif. Kapitalisme yang semakin terkonsentrasi ini hanya memperkaya mereka yang sudah kaya, sementara sebagian besar populasi dunia tetap terperangkap dalam kesulitan ekonomi. Lantas bagaimana kita melihat riba dalam konteks kapitalisme? Dalam konteks kapitalisme, kawan-kawan, riba adalah salah satu instrumen keuangan yang paling kuat untuk menciptakan keuntungan. Kapitalisme mengajarkan bahwa modal yang dimiliki harus menghasilkan keuntungan, dan salah satu cara paling efektif untuk mencapai tujuan ini adalah dengan menerapkan sistem riba. Dalam sistem ini, kawan-kawan, setiap pinjaman baik oleh bank, lembaga keuangan, membawa tambahan yang harus dibayarkan oleh peminjam tadi. Ini memberikan pendapatan pasif yang konstan bagi peminjam modal, bahkan ketika ekonomi sedang lesu, kawan-kawan. Sebagai contoh, dalam dunia perbankan, misalnya, uang yang dipinjamkan kepada orang, individu atau perusahaan-perusahaan selalu disertai tambahan atau bunga atau riba. Pinjaman untuk pendidikan, pinjaman untuk perumahan, modal usaha, semuanya beroperasi dengan konsep yang sama, yaitu riba. Membebankan bunga untuk setiap pinjaman yang diterima. Dengan demikian, kawan-kawan, riba telah menjadi komponen fundamental dalam kapitalisme modern, menyediakan aliran keuntungan yang stabil bagi para kapitalis. Dalam waktu yang panjang, sistem ini menghasilkan kesenjangan yang semakin lebar antara si kaya dan si miskin. Tidak heran jika elit global terus mempertahankan riba dalam sistem kapitalisme ini, karena keuntungan besar yang dapat diperoleh dari bunga pinjaman dan transaksi keuangan lainnya. Melalui sistem riba ini, kawan-kawan, elit global menciptakan sistem ekonomi yang stabil, kepentingan mereka sendiri, sementara pada saat yang sama menambah beban finansial pada masyarakat umum. Tadi kita ngomong elit global, siapa sebenarnya mereka, kawan-kawan? Dalam konteks ekonomi, elit global ini merujuk pada kelompok kecil individu atau orang atau organisasi yang memiliki kekuatan dan pengaruh besar atas sistem keuangan internasional. Mereka terdiri dari bankir-bankir besar, pemimpin perusahaan multinasional, dan pemilik modal besar yang memiliki kepemilikan atau saham dalam berbagai sektor ekonomi dunia. Kawan-kawan, kelompok ini memiliki akses ke sumber daya yang tidak terbatas, unlimited, dan mampu mempengaruhi kebijakan ekonomi sebuah negara. Elit global ini, kawan-kawan, berperan penting dalam mempertahankan sistem riba dan juga kapitalisme, karena keduanya merupakan instrumen utama untuk menjaga kekuasaan, untuk tetap mengontrol. Dengan mempertahankan sistem ini, kawan-kawan, elit global ini bisa memastikan bahwa keuntungan terus mengalir
pada mereka. Sementara masyarakat umum tetap berada dalam posisi yang kurang berdaya secara finansial. Tidak hanya itu kawan-kawan, elit global juga memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan pemerintah di banyak negara. Mereka mampu mempengaruhi regulasi, mengatur pasar, dan bahkan mendikte keputusan politik melalui jaringan luas yang mencakup sektor publik, sektor swasta. Nah, dengan demikian kawan-kawan, kapitalisme dan riba bukan hanya menjadi alat ekonomi, tetapi juga alat politik yang memperkuat dominasi elit global dalam semua aspek kehidupan manusia. Lantas, hubungannya apa kawan-kawan antara elit global, riba, dan kapitalisme? Hubungan antara elit global, riba, dan kapitalisme ini kawan-kawan sangat erat. Karena ketiganya saling mendukung dalam menciptakan sistem ekonomi yang menguntungkan segelintir orang. Riba menyediakan aliran pendapatan pasif yang stabil bagi mereka yang memiliki modal besar. Sementara itu, kapitalisme memungkinkan konsentrasi kekayaan melalui kepemilikan pribadi atas alat produksi, atas aset-aset. Elit global memanfaatkan kedua sistem ini kawan-kawan untuk memperkuat dominasi kontrol mereka dalam berbagai sektor ekonomi di belahan dunia. Mulai dari sektor perbankan hingga industri teknologi. Kawan-kawan, kapitalisme dan riba ini memungkinkan elit global mengendalikan ekonomi dunia dengan lebih mudah melalui lembaga-lembaga keuangan yang dikelola mereka, seperti bank multinasional dan perusahaan investasi. Elit global bisa memberikan pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi kepada negara-negara berkembang dan perusahaan-perusahaan kecil. Nah, dengan cara seperti ini kawan-kawan, mereka bisa menciptakan ketergantungan finansial yang memastikan bahwa kekuasaan, memastikan bahwa pengaruh mereka tetap tidak tergoyahkan. Di samping itu kawan-kawan, hubungan antara ketiga elemen ini juga bisa menciptakan ketimpangan yang besar di antara negara-negara maju dan juga negara-negara berkembang. Negara-negara maju yang dikuasai elit global ini dapat mempertahankan kekayaan mereka, kawan-kawan. Sementara negara-negara berkembang terpaksa mengeluarkan sebagian besar pendapatan mereka untuk membayar riba atas hutang yang mereka pinjam dari negara-negara maju tersebut. Alhasil kesenjangan ekonomi terus meluas, menciptakan dunia di mana segelintir orang memiliki kendali atas sebagian besar kekayaan global. Kawan-kawan, dampak sistem riba terhadap ekonomi masyarakat ini sangat-sangat buruk. Sistem riba tidak hanya berdampak pada ekonomi global, tetapi riba ini berdampak langsung juga untuk mempengaruhi kehidupan masyarakat sehari-hari. Dengan adanya bunga pinjaman, tambahan pinjaman, pinjaman pribadi, kartu kredit, kredit perumahan, maupun pinjaman besar, banyak orang yang akhirnya terjebak dalam siklus hutang yang sulit untuk dilunasi. Beban bunga yang terus bertambah kawan-kawan membuat orang dan keluarga harus mengorbankan sebagian besar penghasilan mereka hanya untuk membayar bunga tanpa mengurangi pokok hutangnya. Ketergantungan pada pinjaman berbunga ini kawan-kawan tidak hanya terjadi di negara berkembang, tetapi juga di negara maju. Dalam beberapa kasus ini kawan-kawan, masyarakat yang terjerat hutang bahkan harus kehilangan aset mereka seperti rumah atau kendaraan karena ketidakmampuan mereka untuk membayar pinjaman. Hal ini kawan-kawan membuat lingkaran kemiskinan yang sulit diputuskan, di mana individu berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar dengan cara berhutang. Namun pada akhirnya kawan-kawan justru semakin sulit memenuhi elit global yang menguasai lembaga-lembaga keuangan. Melihat peluang keuntungan dari situasi seperti ini kawan-kawan, mereka terus mendorong produk pinjaman berbunga tinggi
kepada masyarakat dengan iming-iming kemudahan dan fleksibilitas tanpa memberikan edukasi yang memadai mengenai risiko utang jangka panjang. Alhasil semakin banyak orang yang terjebak dalam hutang dengan bunga tinggi. Sementara elit global terus menikmati keuntungan dari praktek ini, kawan-kawan. Kawan-kawan, mengapa sistem kapitalisme ini sangat menguntungkan elit global? Ini adalah salah satu alasan mengapa kapitalisme tersebut tetap dipertahankan oleh mereka. Karena sistem ini, kawan-kawan, memberikan keuntungan yang sangat-sangat besar bagi mereka yang memiliki modal besar. Kapitalisme modern ini menciptakan iklim di mana perusahaan besar dengan modal besar dapat dengan mudah mengendalikan pasar dan mengalahkan pesaing yang lebih kecil. Dengan demikian, kawan, hanya sedikit perusahaan atau perorangan yang mampu mendominasi industri tertentu dan terus memperluas kekayaan mereka. Dalam sistem kapitalisme ini, prinsip dasar yang digunakan adalah survival of the fittest, atau siapa yang kuat dia yang menang. Ini berarti bahwa hanya mereka yang memiliki sumber daya dan akses ke modal besar yang dapat bertahan dan berkembang. Dengan demikian, kawan-kawan, elit global memiliki keuntungan yang sangat besar dalam kapitalisme ini karena mereka memiliki akses yang tak terbatas terhadap modal dan investasi. Mereka dapat memperluas kekayaan mereka, kawan-kawan, melalui akuisisi, yaitu perusahaan-perusahaan kecil, sehingga menguasai lebih banyak sektor ekonomi. Selain itu, kapitalisme ini membuat elit global bisa menetapkan harga, memainkan harga, mengontrol harga, dan mengendalikan pasokan, yang pada akhirnya, kawan-kawan, menentukan seberapa besar keuntungan yang mereka dapatkan. Dengan menekan biaya, tenaga kerja, dan memaksimalkan produksi mereka memperoleh keuntungan besar. Sementara kesejahteraan pekerja tetap diabaikan. Kapitalisme yang menguntungkan ini kan menjaga posisi mereka sebagai penguasa ekonomi dan memungkinkan mereka untuk terus mengumpulkan kekayaan tanpa terganggu oleh persaingan yang sangat-sangat berarti. Atas apa konsekuensi sosial dari sistem riba dan sistem kapitalisme ini, kawan-kawan? Riba dan kapitalisme tidak hanya memberikan dampak di sektor ekonomi, tetapi juga menciptakan berbagai masalah sosial. Salah satunya adalah kesenjangan sosial yang semakin jauh, semakin melebar, semakin meningkat di antara masyarakat. Ketika segelintir orang menguasai sebagian besar aset, sebagian besar kekayaan, sementara sebagian besar populasi dunia harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, ketidakpuasan dan konflik sosial pun itu susah untuk terhindarkan. Kesenjangan ini menciptakan jurang pemisah yang semakin dalam antara si kaya dan si miskin, yang dapat menimbulkan masalah sosial seperti kejahatan, kerusuhan, dan ketidakstabilan. Selain itu, kawan-kawan, sistem ini juga merusak nilai-nilai sosial dan mengubah pandangan masyarakat tentang kekayaan dan kesuksesan. Karena dalam kapitalisme yang didukung oleh ini, kawan-kawan, kesuksesan diukur berdasarkan jumlah kekayaan yang dimiliki, bukan berdasarkan kontribusi atau integritas. Pandangan ini menimbulkan gaya hidup konsumtif di mana orang lebih mementingkan kepemilikan materi daripada hubungan sosial atau kesejahteraan secara emosional. Konsekuensi sosial lainnya adalah pergeseran nilai-nilai kekeluargaan dan kebersamaan. Dalam masyarakat kapitalis yang berorientasi pada keuntungan, orang cenderung bekerja lebih keras dan menghabiskan lebih banyak waktu untuk memperoleh penghasilan. Hal ini, kawan-kawan, mengurangi waktu yang dapat mereka gunakan, dapat mereka habiskan bersama keluarga besar mereka, yang pada akhirnya mengganggu keharmonisan dan kesejahteraan keluarga mereka.
Semua dapat ini menunjukkan bahwa riba dan kapitalisme tidak hanya merusak ekonomi, tetapi juga mengganggu kehidupan sosial masyarakat, kawan. Baik, kawan-kawan, bagaimana dengan peran lembaga? Tentu lembaga keuangan, baik internasional maupun domestik, dalam mempertahankan sistem riba dan sistem kapitalisme ini. Kawan-kawan, kapitalisme atau sistem keuangan internasional seperti IMF, kemudian World Bank atau Bank Dunia memainkan peran penting dalam mempertahankan sistem riba dan kapitalisme. Lembaga-lembaga ini, kawan-kawan, menawarkan pinjaman kepada negara-negara berkembang dengan syarat-syarat tertentu yang seringkali mengharuskan negara tersebut mengikuti kebijakan ekonomi neoliberal. Salah satu syarat yang seringkali diberikan adalah liberalisasi pasar dan deregulasi yang pada dasarnya mendorong negara peminjam, debitur, untuk mengadopsi sistem kapitalisme ini. Pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan ini, kawan-kawan, biasanya disertai dengan tambahan, dengan riba, dengan bunga yang membebani negara peminjam untuk jangka waktu yang panjang. Negara-negara berkembang yang sebagai debitur menerima pinjaman ini seringkali terjebak dalam lingkaran hutang karena mereka harus terus membayar bunga yang terus bertambah. Hasil, kawan-kawan, ketergantungan negara-negara berkembang pada lembaga-lembaga keuangan ini semakin besar, seperti Bank Dunia atau IMF. Sementara global yang mengendalikan lembaga-lembaga tersebut memperoleh keuntungan finansial yang signifikan. Dengan demikian, kawan-kawan, lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF, seperti World Bank atau Bank Dunia sebagai alat bagi elit global untuk memperkuat kontrol mereka atas ekonomi dunia. Melalui pinjaman berbunga tinggi, mereka tidak hanya memperoleh keuntungan secara finansial, tetapi juga mempengaruhi kebijakan ekonomi negara debitur tadi atau peminjam tadi. Ini membuat mereka bisa menciptakan iklim ekonomi global yang sesuai dengan kepentingan mereka, sesuai dengan keinginan mereka, sekaligus memperkuat dominasi kontrol riba dan kapitalisme di seluruh dunia. Baik, kawan-kawan, dampak sistem riba tidak hanya pada ekonomi masyarakat, tidak hanya pada jalur sosial, berdampak pada ekonomi global juga, tetapi secara langsung mempengaruhi kehidupan masyarakat sehari-hari, kawan-kawan. Dengan adanya bunga pinjaman, baik itu pinjaman pribadi seperti kartu kredit, kredit perumahan, maupun pinjaman usaha, banyak orang yang akhirnya terjebak dalam siklus hutang yang sulit untuk dilunasi. Beban bunga yang terus bertambah, kawan-kawan, membuat peminjam ini dan keluarga harus mengorbankan sebagian besar penghasilan mereka hanya untuk membayar bunga tanpa mengurangi pokok hutangnya. Ketergantungan pada pinjaman berbunga ini tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang saja, kawan-kawan, tetapi juga di negara maju. Dalam beberapa kasus, masyarakat yang terjerat hutang riba ini, bahkan harus kehilangan aset mereka seperti rumah atau kendaraan karena ketidakmampuan mereka untuk membayar pinjaman. Nah, hal ini, kawan-kawan, menciptakan lingkaran kemiskinan yang sulit untuk diputuskan, di mana setiap orang berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dengan cara berhutang. Namun pada akhirnya justru semakin sulit memenuhi kebutuhan mereka karena beban bunga yang sangat tinggi, beban riba yang sangat tinggi. Nah, elit global yang menguasai lembaga keuangan melihat peluang keuntungan dari situasi seperti ini, kawan-kawan. Mereka terus mendorong produk pinjaman berbunga tinggi kepada masyarakat dengan iming-iming kemudahan dan fleksibilitas tanpa memberikan edukasi yang memadai tentunya mengenai resiko hutang jangka panjang. Alhasil, kawan-kawan, semakin banyak orang yang terjebak
dalam hutang dengan bunga tinggi, sementara elit global terus menikmati keuntungan dari praktek ini. Kawan-kawan, mengapa dihitung kapitalisme? Ini sangat-sangat menguntungkan bagi elit global. Ini kenapa salah satu alasan mengapa kapitalisme tetap mereka pertahankan. Ya, ini karena sistem ini memberikan keuntungan yang sangat besar bagi mereka yang memiliki modal, memiliki aset. Kapitalisme modern menciptakan iklim di mana perusahaan besar dengan modal besar ini dapat dengan mudah mengendalikan pasar dan mengalahkan pesaing yang lebih kecil. Dengan demikian kawan-kawan, hanya sedikit perusahaan atau perorangan yang mampu mendominasi industri dan terus memperluas kekayaan mereka. Sangat sedikit sekali kawan. Kawan-kawan, dalam sistem kapitalisme, prinsip dasar yang digunakan adalah seperti saya bilang tadi, survival of the fittest, atau siapa yang kuat, dia yang menang. Ini berarti bahwa hanya mereka yang memiliki sumber daya dan akses ke permodalan besar yang dapat bertahan dan dapat berkembang. Dengan demikian, elit global memiliki keuntungan yang sangat besar dalam kapitalisme. Mereka memiliki akses yang tak terbatas terhadap permodalan, akses tak terbatas terhadap investasi. Mereka dapat memperluas kekayaan mereka melalui akuisisi, pengambil alihan perusahaan-perusahaan kecil, sehingga mereka bisa menguasai lebih banyak sektor ekonomi. Di samping itu, kapitalisme membuat elit global bisa menetapkan harga, mengendalikan pasokan, yang pada akhirnya menentukan seberapa besar keuntungan yang akan mereka dapatkan. Mereka menekan biaya tenaga kerja dan memaksimalkan produksi. Mereka memperoleh keuntungan yang sangat-sangat besar. Sementara kesejahteraan pekerja tetap diabaikan. Kapitalisme yang menguntungkan ini menjaga posisi mereka sebagai penguasa ekonomi dunia dan memungkinkan mereka untuk terus mengumpulkan pundi-pundi kekayaan tanpa terganggu oleh pesaing yang berarti. Lantas ada konsekuensi sosial dari sistem riba dan kapitalisme ini, kawan-kawan? Baik, kawan-kawan, sistem riba dan kapitalisme tidak hanya memberikan dampak ekonomi, tetapi juga menciptakan berbagai masalah sosial. Salah satunya adalah kesenjangan sosial yang semakin meningkat di antara mereka. Segelintir orang menguasai sebagian besar kekayaan, sementara sebagian besar populasi dunia harus berjuang untuk tetap melunasi hutang, untuk tetap memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ketidakpuasan dan konflik sosial pun akan terjadi, kawan-kawan, dan sudah dihindarkan. Nah, kesenjangan ini, kawan-kawan, menciptakan jurang yang semakin lebar, semakin dalam antara si kaya dan si miskin, yang dapat menimbulkan masalah sosial seperti kejahatan, kerusuhan, penjarahan, dan ketidakstabilan yang lain. Samping itu, sistem ini juga merusak nilai-nilai sosial dan mengubah pandangan masyarakat, kawan-kawan, tentang kekayaan dan tentang kesuksesan. Karena dalam kapitalisme yang didukung oleh riba, kesuksesan diukur berdasarkan jumlah kekayaan yang dimiliki, bukan berdasarkan kontribusi atau integritas. Nah, pandangan ini, kawan-kawan, menimbulkan gaya hidup konsumtif, di mana orang lebih mementingkan kepentingan materi daripada hubungan sosial atau kesejahteraan secara emosional. Konsekuensi sosial ini, kawan-kawan, adalah pergeseran nilai-nilai kekeluargaan dan nilai-nilai kebersamaan dalam masyarakat, dalam keluarga. Masyarakat yang kapitalis, kawan-kawan, yang berorientasi pada keuntungan. Setiap orang cenderung bekerja dengan lebih keras dan menghabiskan lebih banyak waktu di tempat kerja mereka untuk memperoleh penghasilan. Hal ini, kawan-kawan, mengurangi bonding, mengurangi kedekatan mereka antar keluarga atau saudara. Sulit untuk menghabiskan waktu bersama, yang pada akhirnya mengganggu keharmonisan, kawan-kawan, dan mengganggu kesejahteraan keluarga mereka. Semua dampak ini menunjukkan bahwa riba dan kapitalisme tidak hanya merusak ekonomi, tetapi juga mengganggu kehidupan sosial masyarakat secara menyeluruh. Baik, kawan-kawan,
peran lembaga keuangan dalam mempertahankan riba dan kapitalisme ini kawan-kawan, ini sangat-sangat signifikan. Lembaga keuangan internasional seperti IMF, kemudian ada Bank Dunia, ini memainkan peran penting dalam mempertahankan sistem riba dan kapitalisme ini kawan. Lembaga-lembaga ini menawarkan pinjaman kepada negara-negara berkembang, pada negara-negara miskin, dengan syarat-syarat tertentu artinya, yang seringkali mengharuskan negara tersebut mengikuti kebijakan ekonomi neoliberalisme. Salah satu syarat yang sering diberikan adalah liberalisasi pasar dan deregulasi yang pada dasarnya mendorong negara peminjam untuk mengadopsi sistem kapitalisme ini. Pinjaman yang diberikan lembaga keuangan ini kawan-kawan biasanya disertai dengan riba, disertai dengan bunga atau tambahan yang membebani negara peminjam untuk jangka waktu yang lama, jangka waktu yang panjang. Nah, negara-negara berkembang yang menerima pinjaman sebagai debitur ini seringkali terjebak dalam lingkaran hutang, karena mereka harus terus membayar bunga yang terus bertambah, dengan elit seenaknya meningkatkan suku bunga. Alhasil, ketergantungan negara-negara berkembang pada lembaga keuangan ini semakin besar. Sementara elit global yang mengendalikan lembaga tersebut memperoleh keuntungan finansial yang signifikan. Dengan demikian, lembaga-lembaga keuangan internasional berfungsi sebagai alat bagi elit global untuk memperkuat kontrol mereka atas ekonomi dunia. Melalui pinjaman berbunga tinggi, mereka tidak hanya memperoleh keuntungan finansial kawan-kawan, tapi juga mempengaruhi kebijakan ekonomi negara peminjam tadi, negara debitur tadi. Ini membuat mereka bisa menciptakan iklim ekonomi global yang sesuai dengan otak mereka, sesuai dengan kepentingan perut mereka, sekaligus memperkuat dominasi riba, dominasi kapitalisme di seluruh dunia. Lantas apakah ada alternatif untuk sistem riba dan kapitalisme ini kan? Baik, kita sudah sampai di pembahasan ini. Sistem riba dan kapitalisme kawan-kawan telah menjadi bagian dari ekonomi global. Terdapat berbagai alternatif yang dapat dipertimbangkan untuk bisa menciptakan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Salah satu alternatif tersebut adalah sistem ekonomi berbasis keadilan dan kerjasama, di mana nilai-nilai utama bukanlah keuntungan semata kawan-kawan, melainkan kesejahteraan bersama. Dalam sistem ini, konsep riba dapat kita hilangkan dengan menggantinya dengan sistem bagi hasil, di mana keuntungan dibagi secara adil berdasarkan kontribusi dan risiko yang diambil. Contohnya kawan-kawan adalah ekonomi syariah yang menekankan larangan terhadap riba dan mendorong konsep keadilan sosial. Dalam ekonomi syariah kawan-kawan, transaksi keuangan harus didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, prinsip-prinsip kejujuran, sehingga mencegah eksploitasi antara pemodal dan penerima pinjaman. Sistem ini kawan-kawan memberikan solusi yang lebih etis dan manusiawi, serta mampu menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih baik. Selain itu ada pula modal kooperatif yang menekankan pada kepemilikan bersama dan pengambilan keputusan secara demokratis. Dalam model ini kawan-kawan, keuntungan tidak hanya terpusat pada pemilik modal besar saja, tetapi juga dibagikan kepada seluruh anggota sesuai kontribusi mereka masing-masing. Dengan mengadopsi salah satu dari alternatif ini, masyarakat dapat membangun sistem ekonomi yang lebih adil dan bisa mengurangi ketergantungan pada ribawi dan kapitalisme yang ada. Kemudian mengapa sistem ini sulit untuk diubah? Sistem riba dan kapitalisme ini kenapa diubah? Meskipun banyak alternatif yang telah diajukan seperti tadi kawan-kawan, perubahan sistem ribawi, perubahan sistem kapitalisme menghadapi banyak sekali tantangan. Salah satu alasan utama adalah
kekuatan pengaruh dari para elit global yang sangat-sangat besar dalam menjaga keberlangsungan sistem ini. Mereka memiliki kepentingan finansial kawan-kawan yang sangat-sangat kuat dalam mempertahankan kapitalisme berbasis riba. Karena ini merupakan sumber utama dari kekayaan mereka kan. Di samping itu sistem ini sudah terintegrasi dalam ekonomi global sehingga membutuhkan upaya besar dari banyak pihak. Pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat harus bekerja sama untuk menghadapi sistem yang lebih berkelanjutan, lebih adil. Namun seringkali hal ini tidak mungkin dilakukan karena perbedaan kepentingan kawan-kawan. Kekuatan finansial elit global juga membuat mereka mampu mempengaruhi kebijakan dan keputusan politik. Sehingga setiap upaya untuk mengubah sistem ini kawan-kawan seringkali berakhir sia-sia. Perubahan sistem ini kawan-kawan juga memerlukan kesadaran dan pendidikan yang lebih luas di kalangan masyarakat. Selama masyarakat masih terjebak dalam pola pikir kapitalisme, pola pikir riba, maka akan sulit untuk membangun dukungan yang cukup untuk mengubah sistem ini. Akan tetapi, meskipun demikian kawan-kawan, walaupun menghadapi tantangan yang sangat besar dengan upaya bersama dan kesadaran yang meningkat seiring waktu, perubahan menuju sistem ekonomi yang lebih adil dan lebih berkelanjutan tetap mungkin untuk kita capai. Lantas bagaimana peran teknologi dalam memperkuat sistem riba, dalam memperkuat sistem kapitalisme ini juga? Kawan-kawan, teknologi modern, terutama di bidang finansial, telah menjadi alat yang sangat kuat dalam memperkuat sistem riba, dalam memperkuat sistem kapitalisme. Inovasi seperti layanan perbankan digital, aplikasi pinjaman online, dan sistem pembayaran non-tunai ini memudahkan akses masyarakat terhadap pinjaman berbunga dan layanan keuangan lainnya. Kawan-kawan, teknologi ini meskipun menawarkan kemudahan, juga membuka pintu yang lebar untuk praktek riba yang semakin masif. Dengan aplikasi finansial berbasis internet ini, perusahaan teknologi finansial atau fintech dapat memberikan pinjaman dengan bunga tinggi secara cepat, seringkali tanpa pemeriksaan latar belakang yang ketat, kawan. Nah, kemudahan ini memungkinkan siapapun yang memiliki akses internet untuk berhutang dengan cepat, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang dari bunga, dari riba yang dibebankan kepada mereka. Banyak masyarakat yang akhirnya terjebak dalam hutang digital, kawan, di mana mereka terus-menerus harus bayar bunga yang tinggi tanpa mampu melunasi pokok hutangnya. Lebih jauh lagi kawan-kawan, elit global menggunakan data pengguna yang dikumpulkan melalui teknologi untuk menganalisa kebiasaan keuangan mereka. Dengan pemahaman ini kawan-kawan, mereka dapat merancang produk, merancang strategi pemasaran yang secara psikologis menarik. Sehingga semakin banyak orang terdorong untuk mengambil pinjaman atau produk-produk berbunga tinggi lainnya atau beriba tinggi lainnya. Dalam skala lebih besar, teknologi juga digunakan untuk mengotomatisasi proses keuangan yang menguntungkan para elit, seperti perdagangan saham berbasis algoritma, yang memungkinkan keuntungan besar dalam hitungan detik. Oleh sebab itu, meskipun teknologi dapat memberikan manfaat positif di akses keuangan yang lebih mudah, lebih luas, dalam sistem kapitalisme berbasis riba ini, kawan, teknologi justru digunakan untuk memperkuat posisi elit dan memperluas keuntungan mereka. Untuk menciptakan perubahan yang nyata tentunya, kawan-kawan, dibutuhkan upaya untuk memanfaatkan teknologi demi kesejahteraan bersama, bukan sekedar sebagai alat bagi mereka yang sudah berkuasa, yang sudah kaya untuk mempertahankan kekuasaan, dominasi, dan kekayaan mereka.
Lantas bagaimana dengan pendidikan keuangan? Apakah bisa atau dapat mengurangi dampak riba, mengurangi atau bahkan menghilangkan kapitalisme ini, kan? Pendidikan keuangan memainkan peran penting dalam membantu masyarakat memahami resiko dan bahaya dari sistem riba dan kapitalisme ini, kan? Dengan pengetahuan yang memadai, masyarakat dapat membuat keputusan keuangan yang lebih baik, lebih bijaksana, dan terhindar dari jeratan hutang ribawi. Salah satu penyebab utama mengapa begitu banyak orang terjebak dalam sistem ini, kawan-kawan, adalah kurangnya pemahaman, kurangnya literasi mereka tentang konsep riba, konsep bunga, dan resiko finansial. Pendidikan keuangan bisa dimulai sejak dini, kawan-kawan. Di sekolah-sekolah dasar, di TK, di PAUD, dengan mengajarkan konsep-konsep dasar seperti pengelolaan anggaran, tabungan, investasi yang etis, yang masuk akal. Selain itu, masyarakat juga perlu diperkenalkan pada alternatif keuangan yang tidak berbasis riba, seperti investasi berbasis bagi hasil atau produk perbankan syariah. Nah, dengan demikian, kawan-kawan, cara kita memiliki pemahaman literasi yang baik mengenai konsep-konsep ini, masyarakat akan lebih mampu membedakan antara pilihan keuangan yang sehat dan pilihan keuangan yang akan menjerat mereka dalam riba, dalam hutang. Di era digital, pendidikan keuangan juga bisa disebarluaskan, kawan-kawan, melalui media online seperti video edukatif, webinar, atau aplikasi yang mengajarkan pengelolaan keuangan pribadi. Kawan-kawan, banyak sekali organisasi yang saat ini bergerak untuk menyediakan informasi keuangan yang transparan dan mudah dipahami bagi masyarakat umum. Dengan edukasi yang tepat, kawan-kawan, diharapkan masyarakat dapat lebih cerdas dalam mengambil keputusan keuangan dan tidak terperangkap lagi dalam sistem kapitalisme berbasis riba yang menguntungkan elit global. Apakah ada peran agama dan etika dalam menentang riba dan kapitalisme ini, kawan-kawan? Sebagian besar agama besar di dunia memiliki pandangan yang jelas mengenai riba dan dampaknya terhadap masyarakat. Islam misalnya, kawan-kawan, secara tegas melarang riba. Allah melarang riba dan mendorong konsep ekonomi yang berbasis keadilan, berbasis kerjasama seperti mudharabah bagi hasil. Dalam sistem ekonomi Islam, kawan-kawan, transaksi keuangan harus berdasarkan prinsip-prinsip etis, di mana keuntungan diperoleh melalui usaha bersama, bukan dari penindasan terhadap pihak lain melalui bunga. Selain Islam, agama-agama yang seperti Kristen, agama Yahudi juga memiliki ajaran yang melarang atau membatasi praktek ribawi. Kawan-kawan, banyak tokoh agama dan pemimpin komunitas yang berbicara secara terbuka bahkan tentang bahaya dari sistem berbasis bunga, berbasis riba, dan mendorong para pengikut agama mereka untuk mencari alternatif yang lebih bijak, lebih masuk akal dalam bertransaksi. Di banyak negara, kawan-kawan, perbankan syariah atau alternatif bebas bunga mulai muncul sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat yang ingin bertransaksi sesuai dengan nilai-nilai agama mereka. Pendekatan berbasis etika dan agama ini, kawan-kawan, bukan hanya menolak praktek ribawi, tetapi juga menentang kapitalisme yang eksploitatif. Ajaran ini, kawan-kawan, menekankan atau menitikberatkan pentingnya kesejahteraan sosial, solidaritas, kemandirian ekonomi yang bertolak belakang dengan prinsip kapitalisme yang mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Keuntungan maksimal bagi pemilik modal ini dibandingkan dengan dukungan dari komunitas agama, nilai-nilai etik yang kuat, masyarakat yang dapat membangun sistem ekonomi yang lebih adil dan tidak bertumpu pada riba. Nah, peran media ini, kawan-kawan, dalam melestarikan atau menentang sistem riba dan kapitalisme ini juga sangat-sangat menentukan. Media memiliki peran signifikan dalam membentuk opini publik. Sekali lagi, membentuk opini publik mengenai riba dan kapitalisme. Dan beberapa kasus, kawan-kawan, media dimanfaatkan oleh elit global untuk mempromosikan
gaya hidup konsumtif dan mempermudah penerimaan masyarakat terhadap hutang berbunga seolah-olah ini baik. Tentang kartu kredit, tentang pinjaman online, kemudian kemudahan kredit konsumen. Ini seringkali menghiasi layar televisi, internet, media sosial, YouTube, Facebook, TikTok, IG. Masyarakat untuk memandang hutang ini sebagai sesuatu yang lumrah. Namun, di sisi lain, mereka juga memiliki potensi untuk mengeluarkan kritik terhadap sistem ini, media ini. Banyak media independen dan aktivis yang terus mengangkat isu riba, isu kapitalisme, serta dampaknya terhadap masyarakat. Mereka mengedukasi masyarakat mengenai bahaya dari hutang yang berbunga tinggi dan mendorong penggunaan keuangan yang lebih etis, lebih bijak dengan meningkatkan kesadaran publik tentang masalah ini kan kawan. Semakin banyak orang yang mulai mempertanyakan sistem kapitalisme berbasis riba dan mencari alternatif yang lebih etis, lebih baik. Media sosial juga mempunyai ruang diskusi yang lebih luas kawan. Aktivis keuangan, ekonom, masyarakat umum ini dapat berbagi pandangan mengenai sistem riba dan kapitalisme serta dampak negatifnya terhadap kehidupan mereka. Semakin banyak orang yang menyadari bahwa mereka bukan satu-satunya yang terjebak dalam lingkaran hutang, dan hal ini membantu membangun solidaritas untuk mencari solusi bersama. Dengan demikian kawan-kawan, media dapat berfungsi sebagai alat yang ampuh untuk melawan pengaruh elit global dan mendorong perubahan menuju sistem ekonomi yang lebih berkeadilan. Kawan-kawan, beberapa pertanyaan yang sering muncul, yang sering diajukan mengenai riba dan kapitalisme ini kawan-kawan, di antaranya, apakah riba hanya terkait dengan pinjaman? Kawan-kawan, riba terutama terkait dengan bunga, dengan tambahan yang dikenakan pada pinjaman. Tetapi juga mencakup segala bentuk keuntungan yang diperoleh tanpa usaha, tanpa risiko. Hal ini bisa meliputi keuntungan dari investasi yang sifatnya eksploitatif dan tidak adil. Kemudian ada pertanyaan yang kedua, yaitu mengapa sistem kapitalisme dianggap eksploitatif? Kapitalisme kawan-kawan seringkali menempatkan keuntungan di atas segala hal lain, termasuk kesejahteraan masyarakat. Nah, dalam sistem ini, para pemilik modal besar keuntungan memiliki uang lebih untuk mengontrol pasar, untuk mengontrol harga, menekan pekerja untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Ini pertanyaan kedua dan jawabannya. Kemudian yang ketiga, pertanyaannya adalah apakah ada alternatif selain riba dan kapitalisme? Kawan-kawan, ada beberapa alternatif seperti ekonomi syariah, sistem koperasi, dan konsep ekonomi berbasis keadilan sosial yang tidak menggunakan riba dan lebih mementingkan kesejahteraan bersama. Kawan-kawan, bagaimana riba dan kapitalisme bisa mempengaruhi kesenjangan sosial? Baik, sistem ini kawan-kawan cenderung menciptakan kesenjangan yang semakin lebar antara si miskin dan si kaya. Riba membuat banyak orang terjebak dalam hutang yang sulit untuk dilunasi. Sementara kapitalisme membuat sebagian besar kekayaan terkonsentrasi di tangan segelintir orang. Katakan saja elit global. Nanti apakah teknologi selalu mendukung sistem riba dan kapitalisme ini? Kawan-kawan, teknologi dapat digunakan secara bijak untuk memperkuat atau menentang sistem ini. Meskipun banyak inovasi teknologi finansial yang memperkuat sistem riba, yang memperkuat sistem kapitalisme, teknologi juga dapat digunakan untuk mempromosikan keuangan yang lebih masuk akal dan alternatif berbasis keadilan. Lantas mengapa riba masih dipertahankan meskipun berapa negatif? Nah, ini poin apa? Riba menghasilkan keuntungan besar, kawan-kawan, bagi lembaga keuangan, bagi elit global, sehingga mereka memiliki insentif kuat untuk mempertahankannya. Banyak dari mereka juga memiliki kekuatan untuk mempengaruhi kebijakan ekonomi di berbagai negara, membuat perubahan menjadi sulit
Dengan pemahaman yang baik mengenai dampak dari sistem riba ini kawan-kawan, dampak dari sistem kapitalis ini kawan, serta kesadaran kita akan alternatif yang lebih baik, masyarakat dapat secara kolektif mendorong perubahan menuju sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan kawan-kawan. Semakin banyak orang yang menyadari pentingnya sistem ekonomi yang bebas dari riba, bebas dari eksploitasi, semakin besar pula kemungkinan untuk menciptakan perubahan nyata yang tidak hanya menguntungkan bagian kecil elit kan, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat bisa sangat-sangat diuntungkan. Lantas implikasi sosial dan implikasi ekonomi dari riba pada masyarakat ini apa saja? Baik kawan-kawan, sistem berbasis riba memiliki dampak yang signifikan pada kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam sistem ini kawan-kawan, banyak orang terjebak dalam hutang berbunga tinggi yang seringkali menjadi beban jangka panjang dan memperburuk kemiskinan. Riba mengubah transaksi keuangan menjadi alat untuk menghasilkan keuntungan tanpa memperdulikan dampak negatif pada pihak yang lebih lemah secara finansial. Ketika orang atau keluarga tidak mampu untuk membayar hutang, mereka terjebak dalam siklus yang hanya semakin memperburuk kondisi ekonomi mereka. Nah, dampak sosial dari riba itu terlihat dalam ketimpangan yang semakin lebar antara kaya dan si miskin. Orang-orang yang memiliki akses ke permodalan besar dan fasilitas keuangan seringkali dapat memanfaatkan sistem ini untuk memperkaya diri. Sementara yang tidak memiliki cukup akses atau cukup literasi atau pengetahuan terpaksa menerima bunga atau riba yang tinggi kawan-kawan. Apa akibatnya? Kesenjangan sosial dan ekonomi semakin parah, di mana golongan elit menikmati kenyamanan finansial, sedangkan masyarakat lapisan menengah ke bawah terjebak dalam kemiskinan struktural. Selain itu kawan-kawan, riba dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial. Masyarakat yang hidup di bawah tekanan hutang seringkali mengalami penurunan kualitas hidup yang mempengaruhi kesehatan mental mereka, hubungan keluarga mereka. Dalam skala besar, hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan sosial yang meluas. Sebabnya kenapa? Karena masyarakat mulai melihat ketidakadilan yang melekat dalam sistem keuangan berbasis riba ini kawan-kawan. Untuk menciptakan masyarakat yang lebih stabil, lebih adil, perlu adanya upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap riba dan membangun sistem keuangan yang lebih eksklusif dan berkeadilan. Kawan-kawan, mengapa alternatif sistem keuangan non-riba perlu didorong? Begini, sistem keuangan yang bebas dari riba kawan-kawan cenderung menawarkan banyak manfaat bagi masyarakat, terutama bagi kesejahteraan sosial, kesejahteraan ekonomi. Dalam sistem ini kawan-kawan, keuntungan tidak diperoleh melalui eksploitasi, melainkan melalui kerjasama yang saling menguntungkan dan berbasis pada prinsip keadilan. Contohnya saja kawan-kawan, misalnya perbankan syariah dan investasi berbagi resiko, di mana keuntungan dan kerugian dibagi bersama, dibagi rata sesuai dengan kontribusi dan usaha masing-masing. Hal seperti ini kawan-kawan menciptakan hubungan yang lebih adil antara pihak-pihak yang terlibat dalam mengurangi risiko ketidakadilan finansial. Selain itu kawan-kawan, sistem keuangan non-riba memiliki potensi untuk memperkuat ekonomi lokal. Dalam sistem ini kawan-kawan, masyarakat tidak tergantung pada pinjaman berbunga dari pemodal besar, melainkan lebih memilih bentuk kerjasama ekonomi seperti operasi, pembiayaan mikro. Hal ini memungkinkan lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi tanpa terjebak dalam beban hutang yang memberatkan. Dengan berkembangnya sistem keuangan yang masuk akal dan berbasis pada prinsip-prinsip keadilan,
masyarakat memiliki kesempatan untuk menciptakan ekonomi yang lebih inklusif. Pemerintah dan lembaga keuangan ini dapat memberikan dukungan melalui regulasi atau insentif untuk mendorong masyarakat menggunakan layanan non-riba, sehingga masyarakat bisa berpindah. Dengan demikian, alternatif ini bisa menjadi jawaban bagi masyarakat yang ingin keluar dari sistem riba dan kapitalisme eksploitatif, serta membangun ekonomi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Atas mengapa sistem riba dan kapitalisme sulit diubah, meskipun dampak negatif dari sistem riba dan kapitalisme ini semakin jelas. Mengubah sistem ini, kawan-kawan, bukanlah hal yang mudah. Salah satu alasan utama adalah kuatnya pengaruh elit yang mendapatkan keuntungan besar dari sistem ini. Sistem kapitalisme berbasis ribawi. Mereka memiliki kekuatan untuk mempengaruhi kebijakan ekonomi dan politik di banyak negara, sehingga banyak regulasi yang tetap mendukung sistem yang menguntungkan bagi mereka, kawan-kawan. Bahkan lembaga keuangan besar seringkali bekerja sama dengan pemerintah untuk menciptakan kebijakan yang mereka atau yang memudahkan mereka dalam mengoperasikan bisnis mereka yang berbasis riba. Selain itu, kawan-kawan, banyak masyarakat yang sudah terbiasa dengan sistem ini dan menganggap utang berbunga sebagai hal yang biasa, sebagai bagian yang lumrah dalam kehidupan finansial saat ini, kehidupan finansial mereka. Padahal enggak. Budaya konsumtif dan gaya hidup yang bergantung pada kredit ini membuat masyarakat semakin sulit untuk melepaskan diri dari riba, kawan. Sistem kapitalisme juga memperkenalkan konsep kredit sebagai alat kebebasan finansial. Padahal pada kenyataannya kredit berbunga tinggi justru membuat banyak orang semakin terikat secara finansial. Kesulitan dalam mengubah sistem ini, kawan-kawan, juga diperparah oleh kurangnya edukasi mengenai alternatif keuangan yang lebih baik, lebih bijak, lebih etis, lebih masuk akal. Tanpa pemahaman yang memadai, masyarakat cenderung akan kembali pada sistem riba yang mereka kenal, kawan. Meskipun hal itu merugikan. Oleh sebab itu diperlukan usaha bersama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan beberapa komunitas untuk menyadarkan masyarakat mengenai dampak riba dan menawarkan alternatif yang lebih berkeadilan, kawan-kawan. Kawan-kawan, menuju sistem keuangan yang lebih etis, lebih masuk akal, lebih baik dan adil daripada sistem ribawi, dalam membangun ekonomi yang lebih berkeadilan, kawan, diperlukan perubahan sistemik yang melibatkan berbagai pihak. Ada beberapa solusi, kawan-kawan, yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampak negatif dari sistem riba dan kapitalisme ini, kawan-kawan. Yang pertama, mendorong pendidikan keuangan sejak dini, sejak anak-anak. Pendidikan mengenai keuangan harus dimulai sejak dini agar generasi muda memahami resiko dari riba dan kapitalisme. Sekolah, university bisa memasukkan kurikulum ini tentang keuangan yang etik, keuangan yang masuk akal, dan alternatif non-riba, seperti ekonomi syariah, investasi yang lebih baik, lebih bijak, dan koperasi. Yang kedua, membangun ekonomi berbasis syariah. Komunitas ekonomi bisa kita lakukan seperti koperasi, kawan-kawan, dapat membantu masyarakat untuk saling dukung dan mengurangi ketergantungan mereka pada lembaga keuangan ribawi. Sistem koperasi ini, kawan-kawan, memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi bersama dan membagi keuntungan secara adil tanpa tergantung pada bunga atau pada riba, pada rate. Yang ketiga, perbankan syariah, kawan-kawan, dan alternatif non-riba lainnya. Pemerintah dan lembaga keuangan ini dapat mendukung perbankan syariah serta layanan keuangan berbasis bagi hasil untuk memberikan pilihan yang lebih beretika kepada masyarakat.
Dengan lebih banyaknya alternatif keuangan non-riba ini, kawan, masyarakat dapat memilih opsi yang lebih sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan sosial. Kemudian yang keempat, regulasi yang mendukung keuangan, head fees. Pemerintah dapat membuat regulasi atau peraturan yang mendukung ekonomi berbasis keadilan, kawan-kawan. Seperti insentif pajak bagi perusahaan yang menggunakan prinsip nol riba, atau pembatasan bunga maksimum pada pinjaman. Hal ini, kawan-kawan, dapat mengurangi dampak negatif dari riba dan kapitalisme, serta mendorong lembaga keuangan untuk beralih ke sistem yang lebih berkeadilan. Yang kelima, kawan-kawan, memperkuat media untuk menyuarakan dampak riba, dampak negatif riba, dan dampak negatif kapitalisme. Karena media memiliki peran penting dalam menyadarkan masyarakat, kawan-kawan, mengenai bahaya riba dan bahaya kapitalisme. Dengan kampanye yang kuat melalui media sosial dan platform informasi lainnya, kawan-kawan, masyarakat insya Allah dapat lebih memahami dampak negatif dari sistem ini, serta mengetahui alternatif yang lebih baik yang harus mereka gunakan. Baik, kawan-kawan, meskipun sistem riba, meskipun sistem kapitalisme memberi keuntungan bagi sebagian kecil elit global, tapi dampaknya terhadap masyarakat luas sangatlah merugikan. Riba menciptakan ketergantungan finansial yang sulit untuk diputus. Sementara kapitalisme memusatkan kekayaan di tangan segelintir orang dan meningkatkan ketimpangan sosial untuk menciptakan ekonomi yang lebih berkeadilan. Ini diperlukan upaya bersama, kawan, dari pemerintah, masyarakat, lembaga keuangan, lembaga pendidikan untuk beralih ke sistem yang bebas dari riba dan lebih adil. Nah, langkah-langkah seperti tadi, kawan-kawan, edukasi keuangan, mendorong perbankan syariah, memperkuat ekonomi berbasis koperasi, kawan-kawan, ini bisa menjadi solusi untuk melawan sistem riba dan kapitalisme yang eksploitatif. Dengan beralih ke sistem yang lebih berkeadilan, kawan-kawan, masyarakat insya Allah bisa menikmati manfaat dari ekonomi tanpa terjebak dalam jeratan hutang. Masa depan yang lebih inklusif, berkeadilan bukanlah hal yang mustahil, kawan-kawan, asalkan ada kesadaran dan keinginan kuat untuk mengubah sistem yang ada. Baik, kawan-kawan, semoga ini menjadikan pembelajaran. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.